Bab 3091. Terlepas dari faktanya, terlihat jelas Mileye tidak malu sama sekali. Pokoknya asalkan dia tidak malu, yang malu adalah orang lain. Bagi Mileye, rasa malu adalah sesuatu yang bisa dimiliki atau tidak dimilikinya. Mileye berkata dengan serius, "Senior, apakah kamu ingin merevitalisasi kuil Gupu?" Zuma mengangguk. Mileye memandang Zuma dengan segala hormat. "Apakah senior masih hidup?" Zuma menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dengan rasa ketidakberdayaan yang mendalam dan sedikit keengganan dalam senyumannya. "Aku mati." Mileye bertanya lagi, "Sekalipun raga sudah mati dan roh hilang, kepala biara tetap tidak bisa melepaskannya." Zuma tercengang. Mileye menyatukan tangannya dan berkata dengan serius, "Sebagai seorang biksu, 4 unsur tanah, air, api dan angin itu kosong." "Guru, kamu dipanggil Zuma. Apakah ini nama yang diberikan gurumu?" "Jadi, guru, sudahkah kamu mencapai Zuma?" Zuma mengatupkan kedua tangannya erat-erat dan tidak berkata apa-apa. Mileye melanjutkan, "Guru, kuil Gupu sudah ketinggalan zaman saat ini. Aku tidak tahu bagaimana kuil Gupu menghilang. Aku hanya tahu bahwa kuil itu telah hilang. Dari zaman kuno hingga sekarang, air pasang surut dan mengalir, bunga mekar dan gugur, begitulah hukum alam semesta. Mengapa sang guru harus gigih? Berlatih dharma adalah mengultivasi diri sendiri, begitu pula sang guru pernah melepaskan obsesi dalam hatinya." Setelah Zuma terdiam beberapa saat, dia berkata, "Tuan Muda Ye, kamu hanya ingin mendapatkan warisan kuil Gupuku dengan cuma-cuma, bukan?" Pukul tepat di kepala. Mileye terkekeh dan berkata dengan tenang, "Guru, aku tidak pernah menyembunyikan pikiranku sejak pertama kali aku bertemu denganmu. Aku dapat menghadapi hatiku secara langsung, bukan? Saat ini, tidak peduli apa tujuanku, aku bertanya kepadamu, apakah kata-kataku benar atau salah?" Zuma menghela nafas pelan. Mileye menambahkan, "Meskipun sang guru telah menjadi seorang biksu, tidak pernah benar-benar melepaskan obsesinya. Bahkan sampai kematiannya, dia belum mampu membiarkan semuanya hilang begitu saja, tetapi meninggalkan jejak jiwa spiritualnya ini. Guru, kamu terobsesi. Punya obsesi itu tidak menakutkan, tapi yang menakutkan adalah tidak melihat langsung obsesimu sendiri. Apa tujuan mengamalkan dharma? Itu adalah untuk melihat diri sendiri yang sebenarnya. Seringkali masalah terbesar bagi orang-orang adalah mereka tidak dapat melihat diri mereka sendiri dengan jelas. Tetapi guru, kamu tidak dapat menghadapi obsesi batinmu. Lebih serius lagi, ini sebenarnya bukan obsesi, tetapi memasuki kondisi mental demensia dan kebingungan karena konsentrasi berlebihan pada emosi." Memasuki kondisi mental demensia dan kebingungan karena konsentrasi berlebihan pada emosi. Mendengar ini, Zuma menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tuan Muda Ye, harus kuakui bahwa perkataanmu masuk akal. Tapi, berbicara tentang ini, dia mengubah topik. Kuil Gupu kuno telah diwariskan selama ribuan tahun. Pada generasiku telah terjadi perubahan pada kuil Gupu yang memaksa pewarisan candi kita terputus. Kuil kami memiliki jutaan jilid kitab suci Buddha, yang sebagian besar merupakan karya tulus dari biksu terkemuka, biksu terkenal di kuil kuno kami. Tanpa warisan, upaya ini akan sia-sia dan hilang dalam sejarah. Aku ingin melanjutkan warisan kuil Gupu dan membiarkan dharma kuil Gupu terus melayani semua makhluk hidup. Jika ini adalah obsesi, lalu apa masalahnya?" Setelah mengatakan itu, dia mengatupkan tangannya dan berkata, "Jika obsesi ini membuatku jatuh ke neraka, aku tidak akan mengeluh atau menyesal." Mileye terdiam. Tuan ini tidak mudah dibodohi. Menara kecil terkekeh, majikan muda, dia tidak semudah itu untuk dibodohi. Mileye tersenyum dan berkata, "Guru,
Aku telah membuka akademi, tetapi kuil Buddha di akademiku kurang. Jika kamu tidak keberatan, aku dapat menempatkan jutaan volume kitab Buddha kuil gupumu di akademiku. Dan aku akan memilih seseorang bagimu untuk mewarisi Dharma kuil gupumu dan membiarkan dia meneruskan Dharma kuil gupumu di akademi kami. Suma ragu-ragu sejenak, lalu berkata, akademi. Mileye mengangguk. Suma memandang Mileye, donatur Ye, apakah akademi ini besar? Mileye melambaikan lengan bajunya dan auranya tidak lagi terlihat. Suma tertegun, ini suasana ketertiban eksternal. Mileye mengangguk, aku, Akademi Guanxuan, sekarang menguasai alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil dan akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Suma mengatupkan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam, merasa sangat terkejut di dalam hatinya, aku tidak mengenali. Ketertiban eksternal. Harus mengatakan bahwa Suma sangat terkejut saat ini. Tuan Muda Ye yang mencolok di depan sebenarnya adalah seorang pemberontak. Mileye tersenyum dan berkata, Guru, jika Dharma kuil gupu benar-benar bagus, aku akan menaruhnya di perpustakaan Akademi Guanxuan dan mempelajarinya secara terpisah dan membuat daftar tipe terpisah juga akan membantumu menemukan individu berbakat untuk menyebarkan Dharma. Tentu saja, jika hanya rata-rata, aku tidak menginginkannya. Suma tersenyum tipis, Tuan Muda Ye, mohon tunggu sebentar. Setelah berbicara, dia berbalik dan melafalkan kitab Buddhis dalam hati. Segera, pusaran air besar muncul di depannya. Di dalam pusaran air tersebut terdapat kitab Buddhis yang tak terhitung jumlahnya. Selain kitab Buddhis yang tak terhitung jumlahnya, ada juga Tao yang tak terhitung jumlahnya. Kristal Dao. Mileye melihatnya sekilas. Kristal Dao ini mungkin bernilai setidaknya 2 miliar. Cukup sedikit. Tahukah, selain kristal Dao, ada juga benda ilahi dari kuil gupu yang tak terhitung jumlahnya, kalau dijual pasti bisa ditukar dengan Dao kristal yang banyak. Suma berbalik dan memandang Mileye, Tuan Muda Ye, mulai sekarang, semua milikku di kuil gupu adalah milikmu. Setelah Mileye terdiam beberapa saat, dia berkata, setelah kembali, aku akan membuka kuil Buddha dan mencarikan pewaris Dharma untukmu. Suma tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, sebenarnya, kamu sangat cocok untuk berlatih Dharma, bukankah begitu? Mileye tersenyum dan berkata, Guru, aku orang awam. Suma menghela nafas dalam hatinya dan berpikir itu sangat disayangkan. Harus mengatakan bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada Mileye, anak ini memiliki pikiran yang cemerlang dan yang terpenting, dia sangat kuat. Jika mewarisi peninggalan kuil gupu, pasti bisa meneruskan kuil gupu di masa depan. Disayangkan. Saat ini, Mileye telah mengumpulkan semua yang ada di pusaran. Suma memulihkan pikirannya dan berkata, Tuan Muda Ye, ini adalah sebab dan akibat. Mileye sedikit tertegun, lalu berkata, ada masalah. Suma mengangguk dan menatap wanita dengan lengan patah di kejauhan dengan ekspresi rumit. Mileye menoleh dan melirik wanita bersarung, kehancuran kuil gupu ada hubungannya dengan wanita ini. Suma mengangguk, ya. Dia berkata sambil menghela nafas rendah. Pada saat itu, biksu yang berada di samping tiba-tiba melipat tangannya dan berkata, Kepala biara, maaf. Suma melirik ke arah biksu itu dengan ekspresi rumit di wajahnya, seharusnya kuil gupuku yang mengalami bencana seperti itu. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye dan berkata, Tuan Muda Ye, asal-usul gadis ini tidak sederhana. Jika kamu benar-benar ingin mengambil gupuku, warisan kuil pasti akan mendapat masalah besar, kamu harus berpikir jernih. Mileye tersenyum dan berkata, tidak masalah. Suma menatap Mileye dalam-dalam, lalu mengangguk, Tuan Muda Ye,
hati-hati. Mileye sedikit penasaran, bisakah kamu memberitahuku mengapa kuil Gupu dibantai? Suma melirik ke arah biksu di samping. Saat itu, dia datang ke kuil Gupuku untuk menjadi biksu, lalu kami sepakat. Tapi kami tidak pernah menyangka hal itu akan membawa bencana besar. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah wanita berlengan satu di kejauhan. Dia dari dunia langit. Mileye sedikit mengernyit, dunia langit. Suma memandang Mileye, tertegun, kamu belum pernah mendengarnya. Mileye mengangguk, belum pernah mendengarnya. Ekspresi Suma tiba-tiba berubah menjadi aneh. Tuan Muda Ye, dengan status dan kekuatanmu, mustahil kamu belum pernah mendengar tentang dunia langit. Mileye tersenyum dan berkata, bagaimana jika dibandingkan dengan klan Taichu? Suma berkata dengan suara yang dalam, aku pernah mendengar tentang klan Taichu, tapi aku tidak tahu kekuatan spesifik mereka. Mileye bertanya lagi, di mana sekte masa lalu? Suma tertegun sejenak, lalu berkata, sekte masa lalu muncul. Mileye mengangguk. Suma berkata dengan suara berat, di masa lalu, sekte ini memiliki kekuatan yang besar dan menurut catatan di kuil Gupu kita, dikatakan bahwa sekte ini sangat tidak sederhana dan ada kehadiran yang menakutkan di baliknya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye, Tuan Muda Ye, apakah kamu dari sekte masa lalu? Mileye menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Suma tercengang. Mileye tersenyum dan berkata, aku bukan dari sekte masa lalu, tapi aku telah bertarung dengan mereka beberapa kali. Suma tertegun, berapa banyak perkelahian yang kamu alami? Mileye mengangguk. Ekspresi Suma tiba-tiba berubah menjadi aneh. Mileye tersenyum dan berkata, apa? Suma menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ini agak tidak terduga. Mileye tersenyum dan berkata, senior, lanjutkan membicarakan urusanmu. Suma melirik wanita berlengan satu di kejauhan. Mereka adalah sahabat yang sudah saling kenal sejak kecil, saling mencintai tapi kemudian. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, Somat kemudian melihat melalui alam terobos dan kemudian menjadi biksu. Tapi kami tidak menyangka bahwa ikatan fananya tidak terputus sama sekali. Jadi Nona Yan ini membawa orang-orang datang kepada kami dan terjadilah konflik antara kedua belah pihak. Pada akhirnya, aku dikalahkan oleh kuil Gupu, dan hanya itu. Di sampingnya, biksu tiba-tiba berlutut perlahan di tanah, mengatupkan tangan dan terus membaca teks kitab dalam hati, seolah-olah sedang bertaubat. Suma menghela nafas lagi. Mileye menoleh untuk melihat wanita yang lengannya patah. Wanita dengan lengan patah itu menatap ke arah Mileye, apakah menurutmu kamu pandai bertarung? Mileye tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, apa? Wanita dengan lengan patah menatap Mileye, jika kamu berani menerima sebab akibat hari ini, nasibmu akan sama dengan kuil Gupu ini dan seluruh klanmu akan dibantai. Mileye berpikir sejenak lalu berkata, seluruh klan. Wanita dengan lengan patah itu menatap langsung ke arah Mileye, ya. Mileye tersenyum tipis, nak, dengarkan nasihatku dan jangan biarkan keluargamu menggangguku. Aku sama sepertimu, generasi kedua. Mengapa generasi kedua harus mempermalukan generasi kedua? Wanita dengan lengan patah itu mencibir, dengan sedikit sarkasme di senyumannya. Mileye menggelengkan kepalanya, lalu memandang Suma, Tuan, saya pergi. Suma ragu-ragu sejenak, lalu berkata, hati-hati. Mileye mengangguk, berbalik dan pergi. Suma tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye. Mileye menoleh untuk melihat Suma, apa? Suma menatap langsung ke arah Mileye, Tuan Muda Ye, apakah kamu benar-benar mampu menanggung sebab akibat ini?
Mileye berpikir sejenak lalu berkata, jika aku tidak bisa membawanya, biarkan adikku yang membawanya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Adik, Zuma tercengang. Sesaat kemudian, Zuma mengatupkan kedua tangannya dan menghilang dari lapangan. Di istana, ketenangan dipulihkan. Pada saat ini, wanita dengan lengan patah di luar aula tiba-tiba berbalik dan pergi. Di aula, biksu yang berlutut di tanah tiba-tiba berkata, "Juli." Wanita dengan lengan patah itu berhenti. Biksu menoleh ke arah wanita itu, "Apakah kamu tidak mau berhenti?" Wanita dengan lengan patah itu tampak kedinginan, "Berhenti. Bagaimana aku bisa berhenti?" Biksu memandang wanita dengan lengan patah, ekspresinya penuh ketidakberdayaan. "Sudah bertahun-tahun. Apa lagi yang kamu inginkan dariku?" Wanita dengan lengan patah berkata dengan marah, "Kenapa kamu tidak memaafkanku? Memang salah kalau aku selingkuh saat itu, tapi bukankah aku sudah membunuhnya? Mengapa kamu tidak memaafkanku? Apakah kamu masih ingin menjadi biksu? Mengapa? Terlebih lagi, terlepas dari faktanya, jika aku selingkuh, apakah kamu tidak bersalah?" Di pintu di kejauhan, Mileye tiba-tiba berhenti ketika mendengar kata-kata ini. Dia menoleh untuk melihat wanita dengan lengan patah. Saat ini, yang terpikir olehnya hanyalah, apa-apaan ini? Bersambung.